إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Setiap insan sebagai hamba Allah Azza wa Jal yang lemah pasti memiliki kekurangan, memiliki cacat aib, bahkan memiliki kesalahan-kesalahan, bahkan dosa-dosa yang dia tahu ataukah tidak, yang dia sadari ataukah tidak. Itu merupakan tabiat asal seorang manusia, ketetapan Allah Azza wa Jal pada hamba-hambanya. Ini disebutkan secara langsung dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam petikan firman-Nya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian akan senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan sepanjang malam dan siang. Dan aku zat yang mengampuni dosa, maka istighfarlah kepada aku, mohon ampunlah kepada aku akan ampuni kalian. Sudah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jal, tidak akan mungkin bisa dielakkan. Setiap insan pasti punya itu. Setinggi apapun tingkatan dan martabat dia dalam keilmuan, setinggi apapun tingkat dia dalam iman dan ketakwaan, setinggi apapun tingkat dia di dalam kedudukan, semuanya pasti ada cacatnya, ada kurangnya, ada salahnya, ada dosanya. Rakyat biasa punya dosa, penguasa punya dosa, jahil punya dosa, alim punya dosa. Semuanya tanpa terkecuali. Kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing kita ini akan muncul dalam kesehariannya. Dalam rumah dengan keluarganya muncul. Di tengah-tengah
keluarganya, dalam rumah tangganya muncul. Ada. Ketika berinteraksi dengan teman-temannya, dengan komunitasnya, dengan masyarakatnya, nampak. Ada cacat kurangnya, ada salahnya. Sesuatu yang tidak terelakkan. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam, di samping masing-masing kita harus tahu diri. Arafa qadra nafsih, tahu diri. Kemudian dia berupaya untuk memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, membenahi diri, introspeksi diri. Dalam bab interaksi dengan yang lainnya disyariatkan yang namanya at-tanasuh fima bainahum. Saling menasihati di antara mereka. Saling memperbaiki di antara mereka. Dan ini dalam Islam dijadikan sebagai pokok agama. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya masyhur dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah, agama ada nasihat. Bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi Rasulnya, bagi penguasa, dan bagi semua kaum muslimin. Nasihat ini bahkan disejajarkan dengan rukun-rukun Islam yang besar, salat dan zakat. Bahkan dimasukkan dalam poin baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdul Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua muslim. Disejarkan dengan dua rukun besar dalam Islam, salat, zakat. Yang ketiga, menasihati, menunjukkan amal yang sangat besar, dan dimasukkan dalam isi poin baiat, menunjukkan perkara yang sangat-sangat diperhatikan dalam Islam dan oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Ditegakkan prinsip ini supaya barakallahu fikum masing-masing kita punya cermin. Kita bisa ngaca siapa kita, bagaimana kondisi kita untuk muhasabah. Ternyata dengan cermin tadi itu, kita tahu kita punya salah ini, punya salah itu. Cermin kita saudara kita sendiri. Cermin kita kaum muslimin yang lainnya. Disebutkan dalam asar, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ini marfu' sebagai sabda Rasulullah SAW. Disebutkan dengan lafaz, al-mu'minu mir'atu akhihi idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang muslim, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati ada keaiban padanya, langsung diperbaiki. Masing-masing kita ada kalanya barakallahu fikum itu sering kalinya tidak tahu salah kita di mana, cacat kita yang sebelah mana, apa kekurangan kita, bahkan mungkin tidak merasa dosa apa yang kita kerjakan. Baru tahu ketika saudara kita, teman kita, muslimin yang lainnya menunjukkan cermin kita itu. Ini dan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam bimbingan Islam, masing-masing kita disyariatkan, dibimbingkan untuk menerima nasihat. Itu merupakan akhlaknya para anbiya wal mursalin. Itu merupakan akhlaknya salafun salihin. Itu merupakan akhlaknya para ulama'un rabbaniyin. Saya sebutkan orang-orang yang mulia seperti mereka, apalagi kita.
Mereka selalu menerima nasihat dari siapapun, walaupun yang menyampaikan nasihat adalah orang yang membenci dia, bahkan non-muslim sekalipun. Ketika dia tahu di perkara kebenaran, sebuah nasihat diterima sama dia. Disebutkan dalam sebuah hadis dan disahihkan oleh para ulama kita, ada salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasul SAW dan para sahabatnya. Dia mengatakan, antumul qaum, laula annakum tusyrikun. Kalian wahai muslimin adalah kaum yang sebenarnya, kalau bukan kamu berbuat syirik. Ini perkara yang besar, tuduhan yang besar, menuduh Rasul dan para sahabatnya syirik, bukan perkara main-main. Nabi kita Muhammad mendakwakan tauhid, anti syirik. Para sahabat itu dididik dengan tauhid tanpa syirik. Dituduh oleh pendeta Yahudi, kamu tuh orang baik, kaum yang terbaik, kalau bukan karena kesyirikan yang ada pada kalian. Beliau mengatakan, subhanallah, subhanallah, kata beliau. Perkara yang gak mungkin ada pada kita, subhanallah. Apa itu? Ternyata sang pendeta memberikan sebuah berita, di antara mereka ada yang bersumpah dengan selain nama Allah. Dikatakan, antumul qaum law annakum lam tuhlifu wal Ka'bah. Kamu itu adalah kaum yang terbaik kalau bukan bersumpah dengan kata-kata demi Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Itu merupakan kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka Rasul langsung menyampaikan kepada para sahabatnya, iya, man kana yahlif falyahlif billah. Barang siapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua kalinya, pendeta Yahudi tadi juga menuduh muslimin dengan tuduhan yang sama. Beda kasus. Antumul qaum laula annakum tunaddidun. Kalian suatu kaum yang terbaik, kalau bukan kamu melakukan tandid, menserajatkan Rasul dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, apa itu? Taquluna masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Menggunakan waw, menserajatkan masyiahnya Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau terima, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ucapkanlah masya Allah wahdah. Bayangkan, yang dikritik Nabi kita Muhammad SAW, yang mengkritik, yang menegur, menasihati non-muslim, Yahudi, musuh agama, orang yang paling benci dengan Islam. Tapi perkara yang benar, dicek ternyata betul itu. Tidak ada gengsi, tidak ada mengatakan apa kamu itu non-muslim tahu apa. Hak-hak terima. Dan tidak ada dengan itu beliau terjatuh atau martabatnya jatuh. Tidak ada. Justru kemudian menunjukkan tawadhu'nya Nabi kita Muhammad SAW. Menerima kebenaran, menerima nasihat, menerima teguran, walaupun dari lawannya. Apalagi sesama kaum muslimin. Terima dulu. Jangan memandang mereka yang ngasih nasihat, entah muslim atau non-muslim, entah orang baik atau orang yang tidak baik. Yang penting muatannya. Kamu terima dulu. Jadikan sebagai bahan introspeksi. Ada ataukah tidak pada saya. Ketika ada, terima. Perbaiki diri. Terima kasih kepada yang menyampaikan nasihat. Kalau dia seorang muslim. Kalau tidak ada, jadi pelajaran. Kedepannya, jangan sampai ada pada kita poin yang disebutkan tadi. Nggak ada ruginya. Bahkan dahulu barakallahu fikum para ulama dan salafun saleh
Berterima kasih kepada orang-orang yang ngasih hadiah. Bukan hadiah uang, bukan hadiah barang, tapi hadiah ditunjukkan kepada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Itu ma'ruf. Datang dari sahabat Umar bin Khattab, dari para ulama kita misal bin Kidam dan juga yang lainnya mengatakan rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepada aku dalam bentuk keaiban-keaibanku. Berterima kasih sangat kepada orang yang menunjukkan keaiban-keaibannya. Dikarenakan dia tahu dia manusia biasa, banyak dosanya, banyak salahnya, dan merasa suci. Diterima itu hadiah untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri, sehingga ke depan nanti semakin sempurna keadaan dia sebagai seorang hamba. Karena tahu kelemahan-kelemahan dia, cacatnya dia, keaiban dia, bahkan dosa-dosa dia. Adapun bagi orang-orang yang memberikan nasihat, dianjurkan sangat untuk memiliki etika dalam menasihati orang lain. Tujuannya supaya nasihat kamu bermanfaat, nasihat kamu itu bisa diterima dengan lebih baik oleh mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam menegur, dalam mengkritisi kesalahan atau kekurangan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya, menegurnya dengan bahasa-bahasa umum dan disampaikan nasihat ilmiahnya. Pernah suatu kali ada salah seorang budak wanita namanya Barirah, budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Oh benar, budak. Ini budak hendak dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu keluarganya Barirah mempersyaratkan, silakan Anda membebaskan Barirah, tapi walaknya untuk kami. Walak itu semacam kayak jatah waris. Jatah waris ketika dia mendapatkan warisan dari tuannya. Itu milik kami. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, belum mengingkari. Belum mengatakan innamal wala'u liman a'taq. Yang namanya wala, jatah waris dari budak, itu miliknya orang yang memerdekakan. Beliau langsung tampil naik mimbar di masjid, menyampaikan di hadapannya para sahabat radhiyallahu taala majma'in, belum mengatakan ma balu aqwamin yastarituna syurutan laysat fi kitabillah kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Kenapa ada suatu kaum mereka mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Belum menegaskan semua persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia batil walaupun 100 persyaratan. Innamal wala'u liman a'taq, yang namanya jatah waris wala dari budak tadi itu miliknya orang yang memerdekakan dia. Umum kasusnya ada, yang melatar belakangi ada, masalah yang terjadi jelas. Tetapi belum menasihati, bukan dengan langsung fulan demikian, tidak. Tapi dengan bahasa umum dan dikasih ilmunya. Itu tariqahnya Rasulullah SAW. Itu merupakan tariqah yang penuh dengan hikmah. Diperbaiki sisi kesalahan secara ilmiah dengan tanpa menyebut nama orang yang melakukannya. Wahakala. Sehingga ketika barakallahu fikum yang memberi nasihat punya etika, yang dikasih nasihat tawadhu dan tahu diri, maka akan terjadi suasana yang bagus, saling melengkapi, saling memperbaiki, saling menasihati, saling menegur dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijakan, sehingga kekurangan yang ada pada kita masing-masing, kelemahan yang ada pada kita masing-masing, dosa yang ada pada kita masing-masing bisa diperbaiki. Masing-masing kita segera istighfar, segera taubat, segera perbaiki diri, dan semuanya akan semakin sempurna tingkatan
kehambaan dia di sisi Allah dikarenakan tahu kesalahannya dan memperbaikinya. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk tanda kesombongan seseorang dan itu merupakan perangai yang sangat tercela ketika dia menolak menerima nasihat. Termasuk tanda kesombongan seseorang dan itu merupakan akhlak yang tercela ketika dia justru membenci orang-orang yang menasihati dia. Dan juga termasuk tanda keburukan akhlak seseorang, menunjukkan ada kesombongan, ada ujub, bangga diri yang ada pada mereka, pada dia. Bahkan ada sifat yang lebih kecil lagi, yaitu sifat pendendam. Ketika kemudian dia mencari-cari kesalahan orang-orang yang menasehati dia tadi. Barakallahu fikum. Bukannya malah menerima, malah membenci orang yang menasehati dia. Bukannya memperbaiki diri, justru kemudian dia balik menyerang. Tatabbu'ul aurat, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang-orang yang menasihati dia, yang menegur dia. Ini menunjukkan akhlak yang jelek, menunjukkan ada hikdun, dendam dalam hatinya, dan menunjukkan ada kesombongan, takabur pada dirinya, dan rasa ujub padanya. Orang yang semacam ini, barakallahu fikum, tidak akan pernah beruntung. Ujungnya nanti akan semakin jatuh kehormatan dirinya. Semua orang akan semakin tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana keburukan akhlaknya dia, semakin dijauhi sama orang lain dan semakin jatuh martabatnya, bukan semakin tinggi martabatnya. Yang semakin tinggi martabatnya ketika menerima nasihat, diperbaiki keadaan dirinya, bersyukur kepada yang menasihati dia, semakin naik martabatnya dia, tidak bakal jatuh. Itu menunjukkan sikap ketawadhuan, barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah, khusus dalam bab ini ada hukum pengecualian apabila yang jatuh dalam sebuah keaiban atau kekurangan adalah penguasa kita. Mereka dalam fikih Islam mendapatkan hukum khusus karena mereka adalah penguasa dan yang punya kuasa. Mereka juga yang memegang kekuatan, punya kekuatan dan kekuasaan. Sehingga dalam fikih Islam ada aturan main khusus. Ketika hendak menegur atau menasihati penguasa yang dianggap salah, atau yang dianggap punya kekurangan, atau yang semisalnya. Yang pertama, menegurnya harus sembunyi-sembunyi empat mata. Tidak boleh di hadapan khalayak ramai. Dengan nas sabdanya Rasul SAW. Dan yang kedua, hanya mengingkari dengan hati atau dengan lisan di depan dia. Tidak boleh menegur dia atau mengkritisi dia dengan perbuatan. Tidak boleh dengan caci maki di depan banyak orang. Tidak boleh dengan membongkar keaiban-keaiban penguasa di hadapan khalayak ramai. Tidak boleh dengan turun di jalan-jalan alias demonstrasi. Itu bukan cara-cara Islami. Bukan berarti penguasa itu suci dari kesalahan. Tidak. Kesalahan ada, kekurangan ada, kebijakan mungkin ada yang kurang tepat. Tetapi Islam memberikan cara yang lebih baik mengatasi masalah tanpa masalah. Orang-orang yang punya akses ke pemerintahan yang dianggap didengarkan suaranya oleh penguasa kita, langsung datang ke sana. Menasihati penguasa dengan cara yang baik-baik, empat mata di antara mereka semua. Dengan tanpa melibatkan banyak masyarakat. Sebab
yang terjadi adalah kericuhan, yang muncul adalah pertumpahan darah bahkan dan kehancuran bangsa. Ini khusus disebutkan dalam fikih Islami, harus diperhatikan baik-baik. Adapun selain penguasa, apa yang disebutkan tadi di awal, barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jadilah hamba Allah yang tawadhu, yang rendah diri, yang rendah hati. Masing-masing kita punya kelemahan, punya aib, cacat dan kesalahan. Bukalah pintu hati, dinginkan pikiran dan akal sehat. Jangan anti kritik, jangan anti nasihat. Terimalah masukan-masukan, kritikan-kritikan dari siapapun. Terimalah nasihat dari siapapun, tidak ada ruginya. Kalau ada pada kamu apa yang disebutkan, segera taubat, istighfar kepada Allah, rujuk kepada kebenaran, perbaiki. Kehormatan kamu akan semakin naik, enggak semakin jatuh. Ketika tidak ada pada diri kamu, jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Jangan sampai poin tadi kamu lakukan. Sehingga ke depan engkau semakin baik. Dan demikian pula engkau berlakukan orang lain dalam muamalah yang ada, sehingga diharapkan muamalah menjadi bagus. Kekurangan yang ada pada kita masing-masing bisa diatasi dengan prinsip at-tanasuh, saling menasihati di kalangan kaum muslimin. Sehingga ukhuwah terjaga, persaudaraan terjaga, semuanya menjadi indah, semua dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, diberi sikap ketawaduan, sikap menerima nasihat, bisa memperbaiki diri, gemar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan diberi taufik untuk bisa menegur, menasihati orang lain juga dengan cara yang bijak, sehingga diharapkan ukhuwah terjaga, muamalah interaksi dengan sesama menjadi baik di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.